Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mengajarkan cara membuat PowerPoint sederhana dan menarik ya. Tentu saja untuk pembelajaran bahasa Mandarin secara online ataupun tatap muka langsung. Nah, untuk PowerPoint ini bisa dilihat bahwa berbentuk seperti ada pembatas-pembatas buku seperti itu ya. Ada beberapa bagian seperti misalnya bagian shengzi atau kosakata, bagian yufa atau tata bahasa, bagian kewen atau teks bacaan, bagian lianxi atau latihan, dan bagian pishun atau cara penulisan Chinese karakter. Kebetulan saya mengambil tema 我想喝茶 atau saya ingin minum teh. Nah, saya akan demokan terlebih dahulu ya untuk PowerPoint ini efek-efeknya seperti apa terlihatnya. Nah, ini halaman pertama akan seperti ini. Kemudian akan masuk ke dalam halaman kedua atau bagian pertama yaitu shengzi kosakata. Nah, saya tentu saja sesuai dengan tema, gambar-gambarnya adalah gambar-gambar tentang minuman ya. Ada niunai, guozhi, kele, kafe, cha, dan shui. Nah, kemudian untuk bagian kedua ada tentang tata bahasa atau yufa. Seperti ini, 我想喝茶，我不想喝咖啡. Kemudian pada bagian kewen atau teks bacaan, konteksnya adalah di restoran, 在饭馆. Nah, sederhana saja saya buat teks percakapannya. Ya, bisa dilihat terlebih dahulu. 你想喝什么？我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭. Seperti ini ya. Kemudian untuk latihannya, misalnya 我想什么什么. Nah, kemudian akan ada banyak gambar yang akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi nanti siswa menyebutkan 我想喝咖啡，我想喝茶，我想喝牛奶 dan lain-lain. Kemudian untuk bagian terakhir ada cara penulisan atau urutan penulisan dari Chinese karakter. Misalnya di sini saya meletakkan untuk huruf kele yang cukup sederhana. Nah, misalnya seperti ini ya, ke, huruf ke seperti apa, ada animasi bergeraknya sedikit. Kemudian huruf le seperti ini. Kemudian ada ditampilkan dua-duanya. Nah, kira-kira PowerPoint-nya secara garis besar ini seperti ini. Kita akan coba buat ya. Oke, sekarang kita akan membuat halaman atau tampilan seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat seperti yang pembatas-pembatas ini sebenarnya itu merupakan slide-slide juga ya. Seperti slide-slide seperti itu. Ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, ini sebenarnya memanjang ke samping nih seperti ini. Jadi kita harus membuat satu lembar slide seperti ini nih. Nah, caranya seperti apa? Sangat sederhana. Sebenarnya kita coba new slide dulu ya. Kita new slide. Kemudian sebenarnya ini merupakan bentuk rectangle. Nah, sekarang kita coba buat bentuk rectangle-nya ya. Caranya adalah dengan klik insert, kemudian shapes, kemudian pilih rectangle ya. Kemudian kita buat rectangle-nya seperti kira-kira ukurannya segini ya. Nah, warnanya kita jadikan warna putih ya. Misalnya warna putih seperti ini. Atau mau kita buat jadi warna seperti agak abu. Jadi ada sedikit perbedaannya seperti itu ya. Juga boleh. Nah, lebih baik agak sedikit abu-abu ya. Abu-abunya agak polos lah seperti itu. Kemudian jangan lupa save outline-nya kita setting jadi no outline seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mau membuat efek ini seperti selipan atau pembatas buku ya. Jadi seperti efeknya dia tidak atau menonjol atau timbul sedikit seperti itu. Nah, caranya adalah kita klik lagi tadi, kemudian kita klik format, kita tampilkan format semuanya ya, format shapes-nya dengan mengklik tadi ya di bawah size. Di sini ada panah kecil di ujung, kita klik ya. Kemudian kita pilih bagian shadow.
Ya, nah kita klik bagian preset, dipilih outernya yang seperti ini, misalnya yang pertama ya, kemudian colornya seperti ini. Nah, transparansinya tinggal kita setting transparansi, size, blur, angle, distance, dan lain-lain ya. Nah, ini kalau kita lihat dari yang sebelumnya, ini gampang nih, kita tinggal ikutin saja ya. Nanti kita harus klik untuk transparansinya 65, kemudian size-nya 101%, blurnya 17, angle-nya 0, dan distance-nya 3. Jadi 65, 101, 17, 0, dan 3. Ya, kita coba setting ya. Jadi ini untuk shadow-nya, transparansinya 65, kemudian size-nya 101 ya. Kemudian angle-nya tadi 0, blurnya 17, distance-nya 3 ya. Jadi kita balik lagi, shadow, kemudian di blurnya 17, angle-nya 0 ya, seperti ini jadi ya. Nah, sudah ada nih. Nah, sudah ada satu, udah jadi. Nah, selanjutnya kita buat yang seperti bentuk ini nih, setengah lingkaran, kemudian ada hurufnya. Caranya adalah dengan menambahkan insert shapes. Nah, karena tidak ada bentuk setengah lingkaran, jadi kita harus modifikasi nih dari shapes yang ada. Nah, kita klik insert oval dulu saja. Kita buat kira-kira seperti ini. Nah, kita mau buat bentuk setengah lingkaran nih. Nah, caranya adalah kita harus insert shape untuk misalnya rectangle lagi nih. Dan kita gambar rectangle-nya pas di tengah-tengah seperti ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita klik yang gambar lingkaran dan klik gambar rectangle-nya. Kemudian kita klik di menu format. Di sini ada merge shapes. Nah, kita lihat ada beberapa pilihan ya. Nah, union, combine, fragment, intersect, subtract. Nah, kita pilih yang subtract saja. Nah, sudah jadi, dia sudah menjadi setengah lingkaran. Nah, seperti ini kita tinggal pindahkan ke bagian tengah seperti ini, dan kemudian kita tinggal ketik ya. Nah, karena kalau kita langsung ketik, misalnya saya langsung ketik shengce seperti itu ya. Kita langsung ketik shengce misalnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, caranya kita harus insert text box lagi nih untuk khusus yang ini. Nah, caranya insert text box, horizontal text box. Kita ini dulu ya, kita insert dulu sembarangan. Shengce seperti ini kita tulis. Kemudian kita atur jadi di tengah ya, hurufnya dibesarin. Nah, kemudian tinggal kita mengatur untuk di rotate saja seperti ini. Ya, seperti itu. Kita mungkin ubah jenis hurufnya jadi Shinsun yang lebih standar ya. Shinsun ya, yang lebih standar saja hurufnya, huruf Shinsun seperti ini ya. Kemudian kita bold. Nah, kemudian kita letakkan di sini ya, bagian tengah. Kita ganti warnanya misalnya dengan warna putih agar lebih terlihat saja ya. Agar lebih terlihat saja. Ya, jadi warnanya bisa disesuaikan. Oke, warna putih nih. Nah, untuk shape-nya tadi jangan lupa kita buat outline-nya jadi no outline saja. Jadi efeknya lebih bagus. Nah, saat ini sudah jadi seperti ini. Nah, kita satukan ini semua menjadi satu objek ya. Caranya adalah dengan klik semua objek-objek yang ada. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih group.
Nah, sudah jadi satu objek nih seperti ini. Nah, kalau sudah jadi satu objek seperti ini, kita tinggal copy nih, ya. Nah, tapi sebelumnya kita panjang rectangle-nya kita lebihkan lagi ya. Nah, kita lebihkan sedikit panjang rectangle-nya seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal membuat bagian-bagian atau pembatas-pembatas lainnya nih. Caranya tentu saja dengan copy paste saja ya. Jadi Ctrl C, kemudian kita klik dulu semuanya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sudah jadi. Kita atur posisinya misalnya di sini. Kemudian kita tinggal ganti nih warnanya. Warna untuk shapes-nya kita ganti dengan misalnya tadi warna hijau ya, warna hijau. Seperti ini, kita ganti warna hijau. Kemudian tinggal hurufnya juga kita ganti jadi IVA misalnya ya. IVA. Oke, seperti ini. Jadi lakukan lagi untuk yang selanjutnya ya, sampai menjadi 5 bagian ya. Habis IVA, kemudian kewen ya, kita ganti warnanya jadi warna shape fills-nya kita ganti misalnya jadi warna ini. Kemudian kita buat lagi, ganti lagi menjadi lensi. Kita ganti warnanya menjadi warna ungu ini ya. Kemudian yang terakhir adalah yang bisun ya, bisun ya, bisun. Dan kita ganti warnanya shape fills, kita ganti warnanya menjadi warna pink ya. Di sini tidak ada, kita klik more fill color, bagian standar, kemudian kita misalnya pilih warna yang ini. Oke, ya sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan geser ke sebelah kiri ya. Semuanya saya close dulu untuk format shape-nya. Nah, kita klik semuanya. Ada 5, kemudian kita pindahkan ke bagian sini seperti ini. Ya. Kemudian tinggal di bagian sini kita tambahkan tulisan untuk slide pertama. Nah, cara menambahkannya adalah dengan tentu saja insert text box ya, insert text box. Nah, kemudian kita ketik misalnya ti pa ke ya, ti pa ke seperti ini. Nah, diklik, dibuat jadi center, kemudian ganti jenis hurufnya ke huruf Simsun. Kemudian kita besarkan hurufnya, cukup klik yang huruf A besar ini, kita besarkan, kita jadikan bold, tinggal diganti warnanya, misalnya mau jadi warna pink misalnya ya. Ini warna pink. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita jadikan hurufnya atau judulnya ya, kita ganti ya. Jadi, 我想喝茶. Seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Oke. Atau misalnya warna hijaunya lebih tua. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan misalnya nama kita. Kemudian kita tambahkan ada sedikit untuk mempercantik saja, bulat-bulat dengan warna-warna yang sesuai dengan pembatas buku ini. Caranya tentu saja dengan insert shapes, kemudian pilih oval, kita gambar yang oval seperti ini. Jangan lupa shape fills-nya, misalnya ini kebetulan warna biru sesuai dengan shengsi. Save outline-nya kita setting no outline saja seperti ini. Kemudian kita tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tinggal atur posisinya dan kita ubah warnanya tentu saja dengan format save fill. Kita ubah warnanya jadi warna
hijau ya, sesuai dengan pembatas bukunya. Kemudian kita copy lagi, Ctrl V lagi, atur posisinya biar lebih bagus. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna format save fields, warnanya kita ganti warna ini ya. Oke, kemudian Ctrl V lagi, kita ganti warnanya format save fields, kita ganti menjadi warna ungu. Nah, yang terakhir kita buat lingkaran dan kita ganti juga warnanya menjadi warna pink, format save fields, kemudian warna pink seperti ini. Nah, untuk halaman pertama, tampilan halaman pertama sudah jadi. Nah, efeknya nanti kita terakhir baru kita setting efeknya ya. Selanjutnya kita akan buat slide nomor 2, 3, 4, dan 5 ya, sesuai dengan jumlah bagiannya. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal klik, kita duplikat saja slide yang sudah kita buat ini. Klik kanan, kemudian kita duplikat slide. Nah, sudah ada slide duplikatnya, jadi ada 2 yang sama. Kita hapus dulu terlebih dahulu yang tulisan dan shape-shape ini. Kita blok semua, kita hapus saja. Kemudian yang sengse bagian pertama ini kita tarik ke sebelah kanan, jadi seperti ini. Nah, untuk slide selanjutnya juga tinggal diduplikat saja. Nah, kemudian kita tarik yang slide atau yang pembatas mengenai IVA ke sebelah kanan. Kita klik kanan, duplikat lagi. Kemudian kita tarik lagi yang ini ke sebelah, yang mengenai kawan ini ke sebelah kanan. Kemudian kita duplikat lagi. Kita tarik yang slide liensi ke sebelah kanan. Kemudian kita duplikat lagi dan kita tarik yang bisun ke sebelah kanan. Nah, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi bahan-bahan di setiap slide saja ya. Untuk bahan mengenai shengse atau kosakata, kita tinggal isi gambar-gambar yang ada ya. Gambar-gambar mengenai shengse atau tulisan arti dan tulisan Chinese karakternya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, nanti jadinya jadi seperti ini, tinggal ditambahkan sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, misalnya saya akan menambahkan untuk yang ini ya, Niu Nai, Guozi, Kele, Cafe, Cha Shui. Jadi tinggal ditambahkan saja. Untuk mempersingkat waktu, saya copy saja langsung dari yang saya sudah buat ya. Ya, caranya dengan klik semuanya. Ya, seperti ini. Ya, saya copy ya ke slide yang pertama, yang ini. Seperti ini, tinggal diatur posisinya saja. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat untuk isi bagian tata bahasa atau grammar atau IVA. Nah, kalau kita lihat dari slide yang saya sudah buat, nah tampilannya adalah seperti ini. Ini sebenarnya juga sederhana, hanya menggunakan tool shape saja. Nah, kita coba buat. Pertama-tama kita insert shapes, kita pilih yang rectangle tapi yang sudut-sudutnya lebih bulat atau tumpul seperti ini. Misalnya kita sesuaikan saja ukurannya seperti ini. Kemudian kita tuliskan langsung pola kalimatnya, misalnya subjek ditambah dalam kurung pu xiang ditambah kata kerja atau verba, kemudian ditambah objek seperti ini. Kalau kata-katanya atau hurufnya kurang besar, kita perbesar lagi di bagian menu home seperti ini. Kemudian kita kasih bold ya, sesuai dengan selera saja. Nah, karena ini temanya hijau, saya akan ganti untuk format save fill-nya jadi warna hijau, dan dengan save outline-nya no outline seperti ini.
sudah jadi. Kemudian kita akan membuat yang dua pola kalimat ya, atau dua contoh kalimat. Kita klik insert, shapes, kemudian kita pilih lagi bentuk yang sama, agak besar. Kemudian kita mau insert lagi untuk shapes yang seperti setengah lingkaran tapi agak memanjang ya. Shapesnya kira-kira yang seperti ini. Nah, kita buat, disesuaikan saja lagi, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di sini seperti ini, tidak usah terlalu panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba gabungkan ya, dengan kita merge, kita blok dua-duanya. Kemudian di bagian format kita klik merge shapes, bisa pilih seperti yang tadi, yang mana, atau misalnya seperti ini ya. Kita pilih ini, sudah jadi. Kemudian kita pindahkan, atur posisi, kemudian kita akan kasih nomornya di tengah sini dengan insert shapes untuk circle atau oval ya. Kemudian kita coba insert seperti ini, kita kasih nomor 1 seperti ini. Kita perbesar hurufnya jadi lebih besar lagi, kemudian kita bold menjadi lebih tebal. Oke, kemudian kita tinggal insert text box di sini, insert text box untuk teksnya. Kemudian kita ketik 我不想喝茶 misalnya, atau 我想喝茶 seperti ini. Kemudian kita perbesar. Nah, jikalau memang ingin menambahkan Hanyu Pinyin atau artinya, silahkan ditulis di bawahnya, di enter saja. Ini saya biar cepat, saya hanya menyontohkan seperti ini. Kemudian diganti saja warna hurufnya menjadi warna putih agar lebih terlihat seperti ini. Jika sudah jadi, untuk round atau outline-nya, bagian lingkaran maupun shapes yang ini yang udah kita buat, kita bisa setting no outline juga ya, atau mau pakai shapes juga boleh. Nah, seperti ini kita setting no outline saja. Nah, jika sudah jadi, kita bisa jadikan satu objek lagi termasuk text boxnya, diklik semuanya, kemudian klik kanan, pilih group seperti ini. Nah, sudah jadi. Untuk yang keduanya, poin keduanya dengan kalimat negasi atau kalimat negatif, kita tinggal copy saja dari yang sudah kita buat ini. Tinggal Ctrl C, Ctrl V, sudah jadi. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Mohon maaf, ini agak sedikit. Nah, kita tinggal pindahkan saja seperti ini. Nah, tinggal kita ganti warnanya menjadi warna misalnya biru. Nah, sudah langsung tergantikan warnanya. Nah, untuk bagian tata bahasa sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kewen. Nah, bagian kewen ini sangat sederhana, tidak ada macam-macam ya, hanya ada teks, kemudian gambar seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini juga caranya sangat gampang sekali, hanya insert text box dan insert rectangle seperti ini saja. Kita coba buat. Kita klik insert text box, horizontal text box, kemudian kita gambar, kemudian kita tulis 在饭馆 seperti ini misalnya. Diperbesar lagi hurufnya ya, seperti ini cukup. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi rectangle untuk sebagai latar seperti itu ya. Insert shapes, kemudian rectangle, kita gambar seperti ini. Warnanya diubah saja sesuai dengan warna kuning ya, warna pada bagian ini.
kuning oranye seperti ini. Kemudian outlines-nya kita bisa pilih dash ya, bagian dash. Kemudian kita bisa pilih titik-titik seperti ini. Dengan warnanya tentu saja warna yang sama atau lebih tua biar kelihatan. Misalnya mau warna yang lebih tua seperti ini, jadi dia lebih terlihat. Dan misalnya mau diganti untuk ketebalan garisnya lebih tebal sehingga lebih terlihat seperti ini juga boleh, sesuai dengan kreasi saja. Nah, atau warnanya mau diganti juga boleh. Nah, setelah ini baru kita masukkan text box lagi, insert text box. Nah, baru kita masukkan teks kita di sini ya. Kemudian saya tinggal copy paste saja dari yang sini biar cepat. Tinggal di copy seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan untuk ukurannya, misalnya seperti ini, dan warnanya misalnya warna hitam. Dah, kemudian tinggal insert picture saja di sini. Cara insert picture-nya, klik insert, kemudian pilih picture ya. Atau mau online picture juga boleh. Maksud online picture adalah mengambil gambar dari internet ya. Oke, saya skip aja untuk bagian itu. Sekarang kita sudah selesai untuk bagian kawan atau teks bacaan. Kita akan lanjut untuk membuat bagian liensi atau latihan. Tampilannya akan menjadi seperti ini yang akan kita buat. Nah, untuk bagian gambar, nah ini sebenarnya menggunakan teknik shapes ya. Jadi insert shape untuk oval atau lingkaran terlebih dahulu, baru kita ganti fill-nya dengan gambar. Ya, jadi hasilnya bisa lebih bagus dan kita nggak usah setting-setting terlalu banyak ya. Nah, kita mulai saja. Kita mulai dengan insert text box untuk judulnya terlebih dahulu. Kita ketik wo xiang, kemudian titik-titik-titik, kemudian kita ganti hurufnya, kita perbesar, jenis hurufnya juga kita ganti dengan Simsun, kita bold, dan kita ganti warnanya jadi ungu. Nah, seperti ini sudah jadi. Jika kurang besar tinggal diperbesar lagi saja. Sudah. Nah, sekarang kita insert shapes, kemudian pilih oval, kita bentuk gambarnya atau shape-nya lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengisinya dengan gambar. Caranya adalah kita tampilkan dulu format shapes-nya. Nah, klik di menu format di bagian size paling ujung sudut bawah ya, sudut kanan bawah itu ada panah kecil, kita klik saja. Nah, di sini akan ada shape option dan text option. Kita pilih yang gambar fill and line ini, kemudian pilih fill. Kemudian ada pilihan no fill, solid fill, gradient fill, picture or texture fill. Kita pilih picture or texture fill. Kita insert picture from, bisa dari file yang sudah kita download sebelumnya atau bisa dari online. Kita coba cari di online. Kita coba ketik coffee ya, atau kopi seperti ini. Maka ada muncul beberapa pilihan, tinggal dipilih saja sesuai dengan yang diinginkan tentu saja. Misalnya saya mau memilih yang ini, saya klik kemudian insert. Nah, ditunggu sebentar. Nah, sudah langsung terinsert. Dan jangan lupa outline-nya kita setting menjadi no outline. Klik format, save outline-nya kita pilih menjadi no outline. Kita sudah selesai untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang selanjutnya caranya juga sama saja, prinsipnya seperti gambar yang pertama ini. Untuk mempersingkat waktu, saya tinggal ambil dari yang sudah ada saja, yang sudah saya buat. Saya copy saja langsung ke sini. Tinggal untuk posisinya tinggal diatur ulang saja, seperti ini misalnya. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan membuat bagian pisun atau urutan penulisan. Nah, bagian pisun ini juga kita lihat bahwa ada animasinya, cuman ini bukan dibuat sendiri animasinya,
namun di-download atau bukan di-download ya, diambil dari www.hanzi5.com atau hanziu.com. Kita coba buka. Di sini saya udah buka hanzi5.com. Nah, kemudian kita klik atau kita isi bagian atau huruf atau karakter yang mau kita cari. Misalnya tadi kele, berarti saya ketik ke seperti ini, saya search, nanti dia akan muncul untuk huruf ke. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal memindahkan animasi ini ke dalam PowerPoint kita. Caranya adalah klik kanan, kemudian klik copy, kemudian kita tinggal paste ke bagian PowerPoint kita, ke slide PowerPoint kita. Bisa kita letakkan di sini, kita kecilkan saja ukurannya seperti ini. Atur posisi seperti itu. Nah, kemudian kita coba play ya, apakah animasinya sudah muncul. Nah, benar kan? Jadi dengan klik copy image saja kita sudah benar-benar bisa mengcopy animasinya. Jadi tidak perlu capek-capek buat lagi ya. Nah, selanjutnya untuk urutan penulisannya juga sama, masih ada di website yang tadi. Di bagian bawah sini, tinggal di screen capture aja. Saya menggunakan snipping tool yang ada dari Windows itu sendiri. Klik new, kemudian saya akan ambil seperti ini, bagian ini. Kemudian saya masukkan ke dalam PowerPoint saya dengan menekan Ctrl V seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, untuk yang color juga sama. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan text box saja sebagai judul di atas. Insert shapes, di bagian shapes juga ada text box, atau langsung insert text box. Nah, kita tulis judulnya color seperti ini. Kemudian kita buat di tengah dan kita besarkan hurufnya, ganti jenis fontnya menjadi Simpson. Kemudian kita bold dan warnanya bisa dikreasikan jika misalnya mau warna pink seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Untuk yang bawahnya, yang bagian le, juga ulangi caranya seperti kita membuat untuk bagian yang ke. Sudah jadi kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat animasinya. Ya, animasinya juga sebenarnya gampang sekali. Untuk membuat animasi sebenarnya gampang saja. Kita hanya menggunakan tools yang ada dalam PowerPoint, yaitu transition untuk peralihan antar slide dan animasi untuk misalnya bentuk-bentuk tertentu atau teks tertentu yang mau kita animasikan. Nah, kita akan mulai dengan transisi untuk per slide, jadi terlihat seperti lebih baik ya. Kita mulai dengan slide yang kedua, bagian shengse. Transisinya hanya menggunakan fade atau menggunakan wipe ya. Misalnya jika menggunakan fade, nah seperti ini terlihatnya. Nah, kita buat untuk semuanya saja, kita pakai fade seperti itu, fade. Semuanya kita gunakan fade ya, transisi fade. Nah, tinggal setelah ini baru kita kreasikan untuk gambar atau animasi gambar dan teksnya. Misalnya untuk animasi yang di bagian shengse itu saya mau animasi fade juga. Saya klik di objeknya, kemudian saya klik di teksnya seperti ini. Nah, dan kita misalnya akan mengatur urutannya ya, juga bisa. Misalnya saya akan buat semuanya menjadi efek fade terlebih dahulu, kemudian kita klik animation pane. Nah, agar tidak setiap klik itu setiap klik baru muncul, kita bisa membuatnya misalnya untuk huruf-hurufnya atau karakternya akan muncul setelah gambar. Kita tinggal klik di animasi yang untuk huruf atau kata atau Chinese karakter, kita klik bagian segitiga kecil di samping, kemudian start with previous seperti ini.
Kemudian yang lain, yang untuk picture kedua juga seperti itu. Untuk bagian kata-kata atau Chinese karakter kita setting start with preview seperti itu. Untuk yang lainnya juga silakan yang sama juga. Nah, kemudian untuk ini juga untuk slide kedua bagian Yufa juga silakan saja dikreasikan menggunakan animasi yang ada dalam PowerPoint sendiri. Begitu pula sampai slide terakhir ya. Jadi tinggal dikreasikan saja. Nah, setelah kita sudah mengatur semua animasi dan transisinya, sekarang kita akan mencobanya ya. Kita akan coba lihat apakah sudah sesuai belum dengan yang kita inginkan. Kita close dulu animation pane-nya, kemudian kita klik slideshow. Nah, seperti ini. Halaman kedua untuk bagian shengse seperti ini. Kemudian untuk bagian Yufa, nah sudah. Kemudian untuk bagian Kewen juga sudah tepat. Kemudian untuk bagian Lianxi juga sudah. Untuk bagian Pishun, ya sudah terlihat ada animasinya juga. Dengan demikian kita sudah selesai membuat satu PowerPoint pembelajaran yang sederhana tapi menarik ya. Silahkan dikreasikan sendiri lagi untuk bentuk-bentuknya, untuk animasinya. Selamat berkreasi.